Budi, kami dari kelompok Agustinus. Pada hari ini kami akan melakukan diskusi terkait dengan pertanyaan UAS. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama itu tentang wawasan dunia barat dan timur. Nah, jadi kalau kita bandingkan, pemikiran barat itu lebih logis dan rasional ya. Semua harus bisa dijelaskan dengan akal. Iya, sedangkan timur lebih menekankan keseimbangan dan intuisi. Seperti dalam ajaran Tao, pengetahuan bukan cuma soal logika, tapi juga keselarasan batin. Aku setuju. Di barat, manusia dipandang dualistik, tubuh dan jiwa, terpisah seperti kata Descartes. Sementara di timur, manusia adalah satu kesatuan utuh. Dan kalau bicara kehidupan setelah mati, barat percaya kebangkitan tubuh, sedangkan timur bicara reinkarnasi atau karma. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya, yaitu Verba versus Anselmus. Jadi Verba kan bilang Tuhan itu cuma proyeksi dari sifat manusia yang hidup. Tapi Anselmus punya bantahan lewat argumen ontologis. Dia bilang Tuhan itu yang tak dapat dibayangkan lebih besar dari dunia. Kalau Tuhan cuma ada dalam pikiran, berarti kita bisa bayangkan Tuhan yang juga ada di kenyataan. Jadi logis bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Jadi argumen Anselmus membalik Verba bukan manusia yang menciptakan ide Tuhan, tapi ide Tuhan sendiri yang menuntut keberadaan nyata. Kalau soal ketiga itu kan seperti Descartes bilang kita punya ide bawaan tentang keluasan ya. Iya, tapi Locke gak setuju. Katanya semua pengetahuan itu dari pengalaman, bukan ide bawaan. Locke mengibaratkan pikiran seperti kertas kosong, tabula rasa yang diisi lewat pengalaman indera. Jadi kita tahu meja, pohon, atau langit karena kita pernah melihatnya, bukan karena ide bawaan. Ini bantahan langsung buat rasionalisme Descartes. Kita lanjut ke poin nomor 4. Sartre dan eksistensi mendahului esensi. Menurut Sartre, eksistensi mendahului esensi. Artinya itu apa sih? Artinya manusia itu lahir tanpa kodrat tetap. Kita menentukan siapa diri kita lewat pilihan dan juga tindakan. Jadi konsep kodrat perempuan atau kodrat laki-laki itu ditolak karena itu membatasi kebebasan. Nah, makanya pandangan Sartre ini bisa mendukung gerakan LGBTQ karena semua orang bebas mendefinisikan dirinya tanpa terikat kodrat biologis. Selanjutnya untuk nomor 5 kita mau bahas tentang tahap eksistensial menurut Kierkegaard. Aku sempat baca katanya Kierkegaard cuma punya satu tahap eksistensial. Itu benar gak? Tidak juga, justru dia bilang ada 3 tahap, yaitu estetis, etis, dan religius. Tahap estetis itu hidup untuk kesenangan, etis untuk tanggung jawab moral, dan religius untuk hubungan dengan Tuhan. Jadi pergumulan eksistensial untuk jati diri sendiri itu bertahap. Di tahap religiuslah manusia mencapai keaslian dirinya. Hegel bilang sejarah adalah proses roh menuju kesempurnaan. Tapi Marx gak setuju, katanya Hegel kebalik, bukan ide yang menentukan dunia, tapi kondisi material. Makanya Marx bilang sejarah digerakkan oleh konflik kelas dan ekonomi, bukan oleh perkembangan kesadaran. Ia Marx mengganti roh absolut dengan perjuangan manusia nyata dalam dunia material. Jadi sejarah bukan realisasi ide, tapi perjuangan kelas. Kita lanjut ke nomor 7 ya, yaitu Marcuse dan masyarakat satu dimensi. Marcuse bilang masyarakat konsumsi itu satu dimensi. Maksudnya itu gimana ya? Maksudnya manusia modern kehilangan kemampuan kritis. Semua diarahkan untuk konsumsi dan keseragaman. Di politik juga gitu, rakyat seolah punya pilihan tapi semuanya dikontrol sistem kapitalis. Seni pun jadi sekedar hiburan, bukan kritik sosial, dan bahasa jadi dangkal penuh slogan tanpa makna mendalam. Kita lanjut ke nomor 8, Merleau-Ponty dan dualisme jiwa badan. Katanya Merleau-Ponty setuju sama dualisme Descartes, bener nggak ya? Enggak sih, justru dia menolak. Dia bilang tubuh dan kesadaran itu satu kesatuan. Betul, menurut dia pengalaman kita terhadap dunia selalu melalui tubuh. Jadi tubuh bukan benda pasif tapi bagian dari kesadaran. Itu sebabnya ia menolak pemisahan jiwa dan badan karena keduanya saling menyatu dalam pengalaman hidup manusia. Selanjutnya kita akan bahas film The Matrix dan wawasan dunia modern. Kalau kita hubungkan The Matrix dengan wawasan dunia modern, menurutku cocok dengan pertanyaan apa yang nyata? Karena film itu mengubah realitas. Apakah dunia yang kita lihat kesungguhan, nyata, atau hanya simulasi?
Ini mirip dengan pandangan Descartes tentang keraguan terhadap dunia indrawi. Neo baru bebas setelah menyadari kebenaran di luar sistem. Jadi, The Matrix menggambarkan problem modern, manusia terperangkap dalam ilusi sistem teknologi dan juga kehilangan kontak dengan realitas sejati. Lanjut ke soal terakhir, yaitu Thomas Aquinas dan Feuerbach. Aquinas bilang, kalau di dunia ada yang kurang dan lebih, pasti ada yang paling sempurna, dan itu adalah Allah. Tapi Feuerbach bisa pakai itu untuk mendukung argumennya loh. Iya, karena Feuerbach akan bilang konsep yang paling sempurna itu muncul dari proyeksi manusia tentang kesempurnaan yang ia rindukan. Jadi tanpa sadar, argumen Aquinas bisa ditafsirkan sebagai bukti bahwa Tuhan hanyalah hasil dari keinginan manusia untuk membayangkan sosok yang paling sempurna.